Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirullah, Kepala Sekolah SD Al-Hidayah, ingin menyampaikan praktik baik dari guru kita yang mengikuti POP, pelatihan organisasi penggerak yang dilaksanakan oleh JCT Indonesia bekerjasama dengan Menteri Pendidikan. Yang tahun kemarin, tahun 2022, sekolah kami mendapatkan pelatihan dari JCT untuk mengikuti POP ini dengan tema berdiferensiasi, yaitu upaya pemerintah dalam menghadirkan kurikulum merdeka. Sehingga alhamdulillah bahwa kurikulum merdeka ini tetap berfokus kepada peserta didik, ya. Artinya melibatkan peserta didik. Dan tahun 2023 ini sekolah kami SD Al-Hidayah Sumeneb mendapatkan pelatihan lagi, dari JCT Indonesia, yaitu pelatihan coaching, ya. Di mana coaching ini betul-betul bermanfaat, ya, untuk kami dalam rangka untuk mendapatkan solusi terbaik untuk siswa kita. Sehingga guru-guru kita dalam rangka untuk siswa menemukan solusi dari persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Salah satu guru kami yang mengikuti POP yang tahun 2003 ini, alhamdulillah sangat bermanfaat. Nah, sehingga bagaimana materi coaching ini mereka praktekkan, ya. Bagaimana mereka mendapatkan solusi atau mengutarakan persoalan-persoalan, ya. Lalu dari persoalan-persoalan itu siswa kita bagaimana berusaha menemukan, ya, solusi-solusi dari persoalan tersebut. Nah, dan coaching ini juga di akhirnya juga bagaimana setelah siswa menemukan solusi atau dari persoalan-persoalan itu, bagaimana seorang guru kita yang mengikuti pelatihan coaching ini juga memberikan kepada siswa kita agar siswa betul-betul memberikan komitmen untuk melaksanakannya dari solusi tersebut. Nah, inilah insya Allah setelah ini kita akan melihat bagaimana guru kami Ustazah Faiza memberikan coaching kepada siswa kita. Semoga ini bermanfaat untuk siswa kita, dan mari kita saksikan bagaimana proses coaching yang dilakukan oleh Ustazah Faiza setelah mengikuti POP yang bertema dengan bertema coaching ini. Mari kita saksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum Mbak Iva. Waalaikumsalam, Sada. Mbak Iva sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu sehat juga sama Bapak di rumah. Alhamdulillah. Ibu masih ngajar di SMA Muhammadiyah. Masih. Oke, Mbak Iva. Gimana nih, kan Mbak Iva baru selesai US ya? Gimana, lancar? Nggak terlalu lancar. Nggak terlalu lancarnya gimana? Ya, ada beberapa yang masih ngasal. Oh, karena bingung. Oke, tapi itu kan sudah berlalu ya. Sekarang yang penting Mbak Iva melangkah ke depan. Kayak janji kita kemarin, kita akan melaksanakan coaching yang saya jelasin kemarin itu. Mbak Iva sudah siap? Ya. Kita akan melaksanakannya sekitar 20-30 menit. Mbak Iva siap ya? Oke, tapi sebelumnya Ustazah mau minta izin dulu sama Mbak Iva, ingin mencatat hal-hal penting yang dijawabkan Mbak Iva ke Ustazah. Boleh? Mbak Iva, apa nih masalahnya yang mau dibicarakan sekarang sama Ustazah? Matematika adalah pelajaran yang paling membingungkan. Yang paling disenangi sama Mbak Iva apa? Pokoknya nyantai, bikin gitu. Oh, bikin-bikin. Terus saing ya? Mbak Iva kan juga sering ya dapat juara-juara lomba-lomba saing. Oke, matematika. Mbak Iva, matematika tuh yang sulit apanya sih yang sulit? Hitungnya, rumusnya, pokoknya semuanya sulit. Ngitungnya, rumusnya, itu kesulitannya ya. Hitung, rumus. Terus Mbak Iva
pernah nggak ngerasa kalau aku ternyata matematika mudah loh? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Ada satu pelajaran yang benar-benar Mbak Iva sukai di matematika, materinya gitu loh. Ada kalau pengolahan data, terus dari ruang itu kan kayak ya seru aja gitu. Oh gitu, ada beberapa hal tertentu ya yang Mbak Iva suka. Rumusnya, terus anunya juga. Berarti itu ya, Mbak Iva itu ngerasa hambatannya belajar di apanya? Yang paling besar hambatannya tuh ketika belajar matematika apa? Waktu harus ngafalin rumus pas ulangan terus dari tulisin rumusnya di papan. Waktu harus ngafalin rumus, terus rumusnya nggak ditulis di papan. Kemudian juga ketika harus ya bingung ya soal itu ya. Apa yang Mbak Iva lakukan ketika mendapati seperti itu, ketika udah bingung gitu? Ya kalau pas ulangan coba nyari-nyari jawaban di soal-soal lain. Tapi kalau ada nggak ada ya udah ngasal aja Oke, sebisanya. nyari-nyari soal lain gimana? Kan biasanya kan ada ABC-an sama ada esai. Pilihan ganda. Nah kalau di esai aku bingung biasanya aku lihat dulu di pilihan ganda. Tapi kalau di pilihan ganda udah nggak ada ya udah. Kalau udah di pilihan ganda nggak ada, ya udah gitu, pasrah aja gitu ya. Oke, Mbak Iva, Ustazah ulangi lagi ya tadi ya, yang paling susah itu adalah ngafalin rumusnya. Terus gak dikasih tulisannya rumus di papan tulis. Mbak Iva pernah nanya nggak ke gurunya? Nggak pernah, tapi kadang jawabannya kamu sih nggak belajar. Oh gitu. Kalau sudah seperti itu apa yang Mbak Iva lakukan? Ya udah ya maaf, bisa belajar lagi. Oh gitu. Jadi sebenarnya hambatannya itu karena Mbak Iva nggak belajar atau karena nggak ditulisin rumusnya di papan? Ya tergantung, kadang ya udah belajar terus bingung ya berarti itu emang aku bener-bener gak paham. Tapi kadang ada juga yang kelewatan nggak belajar. Oh gitu. Iya. Terus gini Mbak Iva, matematika ini memang sejak dulu Mbak Iva nggak suka gitu sama matematika? Enggak, sejak kemarinnya kelas 4 sampai kelas 5 sampai ya kelas 6 awal lah. Semester 2 kelas 6 sudah lumayan suka. Oh kelas 4 sampai Kelas 6 awal. kelas 6 awal yang nggak suka. Ya pokoknya ada rumus-rumus tuh pas Berarti sebelumnya pernah suka? waktu masih kelas 1 sampai kelas 3 kan masih gampang. Oh gitu. Nggak banyak rumus, jadi ya happy-happy aja. Berarti pernah suka dong sama matematika. Oke. Asal gampang. Mbak Iva, kan Mbak Iva nggak suka nih katanya sama matematika, soalnya ya rumusnya membingungkan atau apa kayak gitu. Pengen nggak setiap Mbak Iva kan mau SMP nih, SMP-nya di mana? Biasanya Di SMP IT. Masa tiap ada pelajaran matematika kayak gitu terus punya perasaan nggak suka? ya kalau pas emang waktunya untuk latihan soal ya jadi nggak suka. Tapi kalau cuma materi baru itu ya udah biasa aja gitu, suka-suka ada enggak juga. Oh ya, udah gitu, maksudnya biasa aja gitu tuh, Iya. nggak ada perasaan yang benar-benar, oh aku harus bisa nih matematika, soalnya aku dulu udah nggak suka gitu. Nggak pengen nggak ada keinginan kayak gitu? Tergantung materinya. Kalau materinya gampang ya aku kadang ada kayak gitu juga. Tapi kalau udah materinya susah aku udah kadang bingung. Ya udahlah pasrah aja. Maaf ya Mbak Iva ya, Ustazah nanya, nilai paling tinggi yang didapat di matematika berapa? 100 pernah. 100 pernah, berarti bukan nggak suka dong kalau kayak gitu. Kalau pernah dapat 100 kan nilainya istimewa. Iya istimewa sih. Tapi kan kadang itu tuh memerlukan usaha yang lebih. Nah, usahanya itu apa? Usahanya nggak belajar. Gak belajar, terus apa lagi? Nyatet pelajaran yang ada. Belajar, terus nyatet. Kadang bikin rumus-rumus sendiri biar gampang. Oh gitu, bikin rumus sendiri. Berarti bisa dong bikin rumus sendiri. Tergantung siapa dulu kayak gitu. Berarti kan itu kekuatannya nih. Aku kayaknya bisa deh bikin rumus sendiri. Kalau nggak bikin rumus sendiri aku bikin. Oh gitu. Ada yang bantu nggak ketika bikin rumus sendiri? Tapi biasanya nggak salah aja udah kepepet gitu kadang bikin gitu. Maksudnya rumus sendiri itu yang muncul ketika sudah kepepet. Oh gitu. Jadi namanya the power of kepepet. Iya.
Kalau udah kepepet berarti baru bikin rumus sendiri. Bener nggak jawabannya? Kadang bener, kadang ya enggak gitu. Gitu. Pernah minta bantuan sama orang? Apa ya? Bikin rumusnya sama ibu, sama siapa gitu? Pernah nggak? Kalau sama ibu beberapa kali sih. Cuma kadang mas tambah bingung, kalau misalnya mas tambah dijabarkan gimana. Oh gitu. Jadi lebih enak untuk bikin sendiri. Oke. Selain itu apa lagi selain belajar, nyatet, bikin rumus? Apa ya, kayaknya itu doang sih. Itu doang, kayaknya itu doang. Mbak Iva, dari mana Mbak Iva tahu kalau rumus yang dibikin itu adalah rumus yang benar? Maksudnya, oh ini kayaknya benar nih, gitu. Ya di kita aja kayak apa itu yang kayak piramid tuh apa namanya? Yang segitiga. Oh gitu, kayak rumus-rumus gitu, bikin Iya. yang sederhana. Jadi bos alas kali tinggi aja, nggak usah yang dijabarkan setengah kali alas kali tinggi. Oh Alas. gitu. Jadi menurut Mbak Iva yang di buku-buku itu udah ruwet gitu. Jadi bikin yang lebih sederhana aja gitu. Iya 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 iya. Oke. Berarti lebih menyederhanakan rumus ya. Oke. Kedepannya Mbak Iva, kan nanti ya SMP, SMA, nih pasti ada pelajaran matematika lagi nih. Kira-kira ada peluang suka nggak sih ke matematika? Ini udah punya beberapa apa namanya ini? Udah punya beberapa trik. Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Tetap nggak suka. Apa yang membuat nggak suka tuh sama matematika? Walaupun aku pernah dapat 100, walaupun aku udah pernah apa namanya bikin rumus sendiri, kayaknya enggak deh. Apa yang membuat Mbak Iva itu nggak suka kok? Bukan nggak suka yang nggak mau belajar. Oh gitu. Soalnya emang ya banyak orang yang bilang kalau nggak pintar matematika itu nggak pintar. Makanya aku udah kayak apaan sih? Oh gitu. Menurut Mbak Iva pinter itu yang kayak gimana? Ya udah kita kan bisa pintar di satu bidang yang nggak harus semua orang punya gitu loh. Oh gitu. Jadi yang menurut Mbak Iva pinter di mana? Mana ya? Mungkin sains bisa. Sains, di sains. Berarti Mbak Iva itu dalam hal belajar pengen mengembangkan ke apa? Sampai nanti, sampai SMA, sampai kuliah? Mungkin seni sama sains. Seni sama sains, suka seni juga. Iya, tapi yang bukan yang kayak nyanyi atau nari yang kayak kaligrafi atau. Oh gitu. Coba kalau misalnya tingkat kesukaannya Mbak Iva nih ya, kan tadi matematika aku bukan pas nggak suka kayak nggak mau belajar, tapi tetap mau belajar, cuman nggak favorit aja, gitu kan? Itu kalau diukur dari 1 sampai 5, tingkat kesukaannya Mbak Iva itu ada di angka berapa? 1 sampai 5. Iya. Ada di angka 3, berarti sudah hampir 5 dong. 1, 2, 3, udah hampir nyampe 5, ada di tengah-tengah berarti ya. Kalau ke sains, Karena kalau saya Jadi sudah 4. fisikanya sama aja gitu. Oh gitu. Tapi kan lebih banyak anunya ya, lebih banyak biologinya. Oke. Mbak Iva, untuk memecahkan masalah Mbak Iva yang kesulitan di matematika itu tadi kan sudah disebutkan ada belajar, nyatet, bikin rumus, menyederhanakan. Kedepannya akan tetap melakukan ini? Iya kan aku belum tahu gimana materi-materi selanjutnya. Ya mungkin bakal seperti itu lagi. Kira-kira kalau diperkirakan targetnya Mbak Iva kan pernah dapat 100, nilai terendah berapa matematika? Yang pernah dapat. Iya, yang pernah didapat dari kelas 4 sampai kelas 6. Di kelas 6 deh, kelas 6. Pernah dapat 50. Oh, pernah dapat 50. Oke. Apakah masih ingin dapat 50 lagi ke depannya? Apakah akan nggak apa-apa deh dapat 50 misalnya gitu. Apakah akan seperti itu? Kalau remet gak pengen, tapi ya kalau misalnya kepepet gak 100 ya sudah gak apa-apa. Oh, berarti jangan sampai remedi. Iya. Gitu ya. Intinya jangan sampai remedi. Apa yang akan Mbak Iva lakukan biar matematikanya itu nggak remedi? Dan belajar. Belajar, apalagi? Selain belajar ya mencari hal apa yang menyenangkan dalam matematika. Oh, mencari hal yang menyenangkan dalam matematika. Kayak tadi itu ya, bikin rumus. Ya disuka-sukain aja sih. Disuka-sukain, dipaksa gitu ya biar suka. Oke. Mbak Iva tadi kan targetnya ya sudah seperti itu. Kalau dinilaikan gitu loh, kalau dikonkretkan pakai nilai kan tadi bahasanya yang penting nggak remedi aja deh. Kalau dikonkretkan nilainya berapa? Ya biasa
bervariasi ya, kalau 89, 85 sih. Oh, berarti 89 dan 85. Oke. Usaha ini kayak disuka-sukain, kemudian dipaksa suka, terus juga belajar yang rajin. Itu akan Mbak Ifah lakukan mulai kapan? Mulai dari sekarang sih, Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang akan dilakukan sampai sampai mana? nah, ada target mungkin misalnya aku mau belajar matematika berapa kali seminggu misalnya gitu. Sesuai pelajaran. Kan ada materi itu aku belajar. Oh gitu, sesuai pelajaran. Ada effort lain nggak? Misalnya ada effort lain kayak apa gitu? Misalnya. Itu soalnya pernah ikut lomba tapi jauh banget tertinggal di bawah itu, makanya aku udah kayak enggak ya udah selesai pelajaran aja, nggak mau mengembangkan lagi ya apa yang dipelajari itu aku pelajari gitu. Nah, berarti Mbak Iva tuh keyakinannya tentang sesuatu yang menurut Mbak Iva aku deh kayaknya nggak bakat di sini, gitu. Berarti ada keyakinan seperti itu. Apakah tidak punya makanya harus diusahakan nih? Ada nggak hal seperti itu? Kadang ada seperti itu. Jarang sekali. Oke, berarti sudah ini ya, sudah ada beberapa hal yang akan dilakukan Mbak Iva agar matematikanya nggak remet, gitu. Kayak saya ulangi ya, kayak belajar, nyatet, bikin rumus, terus menyederhanakan, terus dipaksa suka, dan itu akan dimulai dari sekarang. Akan dimulai dari sekarang sampai Mbak Iva masuk ke jenjang sekolah berikutnya. Oke, Mbak Iva ngerasa butuh bantuan nggak? Ya sesekali juga sih. Sesekali ya. Kalau butuh bantuan biasanya ke siapa? Karena kalau guru tuh kadang malah yang disalahin kita, kamu nggak belajar sih, kamu harusnya Oh gitu. mendalami lagi. Jadi ada ke ibu ya, kalau ibu sudah lama ibu tuh udah nggak tahu, ya udahlah dipaham-pahamin aja. Oh gitu. Gak ada misalnya lihat nih di apa gitu di video-video? Itu kadang malah kayak gitu tuh apa ya, kalau di HP itu tuh kadang pengennya tuh nyari yang pelajaran, malah bukanya game. Oh gitu. Jadi kayak ke distract gitu ya? Oh jadi kayak ke distract. Ya udah malah nggak jadi, terus malah ketahuan ya, malah dimarahin. Berarti selama ini motivatornya cuman ibu. Tapi kalau ke bapak kadang malah apa ya, ini nggak nyampe aja gitu. Oh gitu. Butuh bantuan dari ustazah? Boleh. Boleh dimotivasi gitu ya. Oke, Mbak Iva, kedepannya tetap semangat belajar matematika, tetap harus dipaksa walaupun nggak suka. Yang penting kan katanya Mbak Iva tadi nggak sukanya tuh nggak pas emang nggak pengen belajar gitu. Tetap ada target-target yang harus dicapai. Oke, semoga berhasil Mbak Iva ya. Terima kasih atas waktunya, dan kita alhamdulillah sudah hampir 30 menit. Oke, makasih Mbak Iva. Pause dulu. Oke, assalamualaikum. Tapi itu dia mas. Demikianlah praktek coaching yang dilakukan oleh guru kami, Saudara Pak Iza, di mana beliau sudah mempraktekkan, yaitu ini menjadi tugas dia untuk melakukan praktik baik pada siswa kita dari hasil pelatihan yang beliau terima dari JSIT Indonesia. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.